juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, di sini kami membahas tentang aplikasi Blender. Nah, sebelumnya anggota kami yaitu Azizal Haddad 18.11.05.10.11 dan Maulana Taufikur Rahman 18.11.05.10.30, Andika Kurniawan 18.17.05.27 dan Rifki Adiatma 18.17.05.10.55. Robotika adalah suatu cabang teknologi yang berhubungan dengan konstruksi, operasi, disposisi struktural, pembuatan, dan aplikasi dari robot. Nah, robotika terkait dengan ilmu pengetahuan bidang elektronika, mesin, mekanika, dan perangkat lunak komputer. Robot sering digunakan untuk melakukan pekerjaan berbahaya bagi manusia seperti menjinakkan bom, menjelajahi kapal karam, dan pertambangan. Dalam proses pembuatan robot, tentunya diperlukan simulasi rancangan untuk melihat cara kerja dari robot tersebut. Simulasi juga berguna untuk meminimalisir kesalahan produksi yang mungkin akan timbul nantinya. Ada banyak sekali tools yang dapat digunakan, salah satunya adalah Blender. Selain itu, simulasi Blender juga dapat digunakan untuk melakukan modeling objek robot. Blender adalah perangkat lunak sumber terbuka grafika komputer 3D. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat film animasi, efek visual, model cetak 3D, aplikasi 3D interaktif, dan permainan video. Permainan video. Blender memiliki beberapa fitur termasuk permodelan 3D, penteksturan, penyutingan gambar bitmap, penulangan, simulasi cairan dan asap, simulasi partikel, animasi, penyunting video, pemahat digital, dan rendering. Sejarah Blender sendiri pada tahun 1988, Ton Rasedal mendanai perusahaan yang bergerak di bidang animasi yang dinamakan Neo Geo. Neo Geo adalah berkembang pesat sehingga menjadi perusahaan animasi terbesar di Belanda dan salah satu perusahaan animasi terdepan di Eropa. Ton Rasendal selain bertanggung jawab sebagai art director juga bertanggung jawab atas pengembangan software internal. Pada tahun 1995 muncullah sebuah software yang pada akhirnya dinamakan Blender. Setelah diamati, ternyata Blender memiliki potensi untuk digunakan oleh artis-artis di luar Neo Geo. Lalu pada tahun 1998, Ton mendirikan perusahaan yang bernama Not a Number untuk mengembangkan dan memasarkan Blender lebih jauh. Cita-cita perusahaan ini adalah untuk menciptakan sebuah software animasi 3D yang padat, cross-platform, yang gratis, dan dapat digunakan oleh masyarakat komputer yang umum. Sayangnya, ambisi perusahaan ini tidak sesuai dengan penyataan pasar saat itu. Pada tahun 2001, perusahaan ini dibentuk ulang menjadi perusahaan yang lebih kecil, lalu meluncurkan software komersial pertamanya, Blender Publisher. Sasaran pasar software ini adalah untuk web 3D interaktif, angka penjualan rendah, dan iklim ekonomi yang tidak menguntungkan saat itu mengakibatkan perusahaan ini ditutup. Penutupan ini termasuk penghentian terhadap pengembangan Blender. Karena Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulana Taufikur Rahman. Oke, terima kasih. Karena tidak ingin Blender hilang di telan waktu begitu saja, Ton Rosendal mendirikan organisasi non-profit yang bernama Blender Foundation. Tujuan utama Blender Foundation adalah tersusun mempromosikan dan mengembangkan Blender sebagai proyek open source. Pada tahun 2002, Blender dirilis ulang di bawah syarat-syarat GNU General Public License. Pengembangan Blender terus berlanjut hingga saat ini. Fitur utama yang ada di Blender yaitu Blender adalah serangkaian software 3D creation yang terintegrasi penuh, memberikan banyak
tool seperti modeling, rendering, animation, dan ringing, video editing, texturing, dan berbagai jenis simulasi. Kemudian Blender ini cross-platform, dilengkapi dengan OpenGL, GU, UI yang seragam di semua platform, memiliki arsitektur 3D tingkat tinggi, memungkinkan alur kerja yang cepat dan efisien, memiliki komunitas yang sangat besar. Kemudian keunggulan dari Blender ini yaitu interface yang user-friendly dan tertata rapi. Tool untuk membuat project 3D yang lengkap meliputi modeling, UV mapping, texturing, ringing, skinning, animasi, particle, dan simulasi lainnya. Scripting, rendering, compositing, post-production, and game creation. Cross-platform dengan uniform UI dan mendukung semua platform Blender 3D. Keunggulan lainnya yaitu bisa Anda gunakan untuk semua versi, yaitu bisa di Windows, Linux, OS X, FreeBSD, Iris, Sun, dan sistem operasi lainnya. Kualitas arsitektur 3D yang berkualitas tinggi dan bisa dikerjakan dengan lebih cepat dan efisien. Dukungan yang aktif melalui forum dan komunitas. File berukuran kecil dan freeware. Oke, selanjutnya akan dibacakan pada Rifki Adiatma. Selanjutnya itu keunggulan dari interface Blender. Yang pertama, revolusioner yang tidak tumpang tindih dan non-blocking UI, memberikan alur kerja tak tertandingi. Yang kedua, fleksibel dan bisa diatur tata letak jendela dengan layar setup sebaik yang Anda suka, dengan dukungan terjemahan internasional. Yang ketiga, setiap jendela ruang dapat dengan mudah beralih ke jendela apapun. Yang keempat, text editor untuk penjelasan dan mengedit script Python. Yang kelima itu custom tema. Yang terakhir itu antarmuka konsisten di semua platform. Selanjutnya, tahap pembuatan simulasi. Yang pertama ada modeling, kedua rigging, yang terakhir animate. Yang pertama ada modeling. Modeling adalah sebuah proses untuk membentuk objek ke dalam bentuk 3D dalam Blender. Modeling dapat menggunakan teknik mass modeling, sculpting, curve modeling, dan lain sebagainya. Modeling harus dilakukan sesuai dengan desain yang telah sehingga bagian dari robot lengkap dan meminimalkan kesalahan produksi. Yang kedua, rigging. Dalam Blender, proses rigging adalah proses menghubungkan armatur pada mesh sehingga objek tersebut dapat bergerak. Pada tahap ini akan ditambahkan bond dan sendi sehingga robot dapat bergerak sesuai dengan susunan rangka tersebut. Yang terakhir ada animate. Setelah proses rigging selesai, barulah kita bisa menambahkan gerakan atau animasi terhadap model tersebut. Gerakan dihasilkan dengan memindahkan posisi model pada keyframe tertentu sehingga model tersebut terlihat melakukan pergerakan. Selain itu, animasi juga dapat ditambahkan menggunakan instruksi yang ditulis dalam skrip pemrograman. Oke, selanjutnya adalah bagian simulasi yang akan dijelaskan oleh saya. Jadi langsung saja. Untuk simulasi, sekarang kita sudah berada di dalam aplikasi Blender. Nah, jadi untuk melakukan pemodelan robotik dalam Blender itu prinsipnya sama aja kayak animasi seperti biasanya. Yang pertama kita butuh model. Model itu seperti ini. Bagian yang putih di dalam sini itu disebut model. Lalu yang kedua adalah melakukan rigging atau menambahkan rangka-rangka yang tersusun dari bone atau bahasa Indonesianya tulang. Lalu ada juga join atau sendi yang menghubungkan antara tulang-tulang tersebut sehingga menjadi rangka. Nah, tadinya apabila sudah ada model terus kita melakukan rigging atau menggabungkan bone dengan mesh, kita juga bisa melakukan animasi pada model tersebut. Seperti di contoh ini, kalau misalnya kita lihat di sini ada
banyak bagian ya. Di sini ada keyframe. Keyframe itu seperti frame yang akan dihasilkan dalam 1 detik. Misalnya kalau misalnya di sini ada settingan, ada keyframe intervalnya adalah sebanyak 24 dalam 1 detik. Artinya dalam 1 detik dia akan melakukan 24 frame di setiap detiknya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada start dan end. Nah, itu artinya kita memiliki 250 keyframe yang artinya ada sekitar 10 detik lebih. Oke, kalau misalnya kita jalankan dari keyframe yang sudah kami buat, seperti dilihat robotnya bergerak sesuai keyframe yang sudah dimasukkan sebelumnya. Walaupun hasilnya sederhana karena keterbatasan desainnya. Oh ya, untuk menyingkatkan, desainnya ini kami dapatkan dari internet, desain dari free resource. Karena untuk pembuatan desain itu agak susah levelnya. Jadi kami putuskan untuk memakai free design yang ada di internet dengan pertimbangan grafisnya lebih bagus. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, cukup sekian yang mungkin yang dapat kami sampaikan tentang aplikasi Blender ini. Jika ada kekurangan atau salah penyampaian dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.